Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ini benar-benar selamat malam ini karena betul-betul malam. Mohon maaf nih tadi sore masih banyak yang diurus, jadi baru bisa nemenin teman-teman ya jam segini, jam 8:30. Ya, coba teman-teman kasih laporan di wilayah masing-masing bagaimana penerimaan dari suara saya, apakah cukup jelas ataukah kurang jelas atau perlu ada yang dikerasin lagi suaranya. Ini suara saya udah maksimal soalnya. Udah lama ya saya nggak live, jadi berapa minggu lalu ya. Saya nunggu Mbak Sati ini supaya ada yang bacain pertanyaan-pertanyaan. Halo Ti. Hey, halo Pak Bi. Apa kabar? Baik. Kangen banget ya. Udah lama banget nggak live sama Pak Bi. Iya udah berapa minggu ya, udah sebulan lebih kali. Ya, brand klinik udah lama ya nggak ada. Iya. Makanya tadi pas begitu ngelihat Pak Bi mau live, aku langsung, kayaknya aku kangen deh. Aku mau ikutan live pas sama Pak Bi. Nemenin Ya nanti Sati baca-bacain ini. pertanyaan. Baca-bacain pertanyaan. Ya. Ya. Udah ada pertanyaan atau Sati ada stok pertanyaan? Tadi kan Pak Abi posting tuh malam ini mau ngebahas apa gitu kan. Coba Terus dilihat di postingannya Pak Abi, pertanyaannya apa, permintaannya banyak apa gitu. Kalau permintaannya banyak. kalau Pak Abi sih pertimbangannya tahun depan itu tahun disruption. Tahun depan tuh Nah tahun itu sih disruption ya. Jadi yang memang mau aku tanya ke Pak Bi setelah pembukaan. Tapi ini teman-teman tadi udah mengkonfirmasi suaranya Pabi cukup jelas. Nah sekarang aku mau tanya, suaraku cukup jelas nggak untuk teman-teman? Di Pabi mungkin suaraku clear ya Pabi? clear, cukup bagus. Oke, siap. Oke. Nah jadi memang belakangan ini marak. Oke, makasih jelas ya. Oke, siap. Tenggorokannya masih bergidik aja karena habis positif ya Pabi. Kita bareng-bareng habis positif ya. Hai Mbak Lisa, tuh ada Mbak Lisa, Pabi. Ya. Aku nggak bisa menyebutkan brandnya. Oke. Tadi juga kita berdua ngobrol ya Pabi. Ini sebaiknya kita membawakan topiknya apa sih malam hari ini. Tapi memang yang setelah aku juga browsing gitu ya dan melihat ngintip dari pertanyaan teman-teman, memang seperti yang sedang marak sih Pabi mengenai resesi. Jadi artinya tahun depan ini kan gosip. Kalau belum jadi kenyataan, aku masih menganggap itu gosip ya, Pak Bi. Jadi tahun depan gosipnya akan terjadi resesi, gitu. Yang kita nggak akan tahu jelas sebelum terjadi, gitu ya. Sebenarnya gambarannya akan seperti apa. Tapi setelah dipikir-pikir, itu kan sebetulnya juga bagian dari disruption yang sebenarnya sudah pernah terjadi berulang kali di kehidupan bisnis. Nah, justru yang aku pengen tanyain malam hari ini, dan aku juga pasti yakin teman-teman juga akan mengalami hal yang sama-sama aku, di mana kita para pelaku bisnis yang akhirnya cukup was-was gitu Pak Bi, dengan gosip-gosip resesi ini. Gitu. Artinya, ya ini pandemi baru selesai, bisnis baru mau bagus, tiba-tiba ini kita udah dikejar resesi lagi. Nah, aku yakin dengan pengalaman Pak Bi yang panjang, 50 tahun sudah lebih pastinya gitu ya, itu kan Pak Abi sudah mengalami disruption itu beberapa kali, mungkin banyak sekali, dan aku juga sebagai saksi hidup di mana Pak Abi pernah mengalami disruption, yang lain tumbang, Pak Abi-nya malah melejit ke atas. Itu aku pernah ngalamin pada masa kecil gitu ya. Nah justru itu aku mau tanya Pak Abi,
bahwa pada saat dimana eksternal kita itu ya anggaplah kita sebut makro gitu ya, itu benar-benar di luar kendali kita, yang terjadi disrupsi itu berkali-kali, dan itu akan masih terjadi terus sepanjang perjalanan hidup dan bisnis kita. Sebetulnya apa sih yang paling dibutuhkan, dan mungkin maksudnya dari kita, sikap dan mental para pebisnis ini, dan juga dari sisi brand itu harus seperti apa gitu Pak? Ya, oke. Setiap pengusaha pasti membuat business plan ya. Dan business plan itu intinya cuma analisa SWOT. Jadi teman-teman itu banyakkan belajar bagaimana menganalisa SWOT, tapi ya hanya untuk diisi saja gitu. Nah ini yang Pak Abi ingin ingatkan, bahwa analisa SWOT itu tidak hanya diisi tapi juga dimaknai. Jadi SWOT itu SWOT, singkatan dari strength, weaknesses, kemudian opportunity, dan threat. Nah, kalau kita lihat dari SW, SWOT, analisa SWOT itu, strength and weaknesses itu sifatnya mikro. Jadi di dalam perusahaan, kita ini punya kekuatan apa, kita punya kelemahan apa. Dalam menanggapi threat dan opportunity yang ditawarkan oleh makro. Nah, oleh karena itu, kita harus sebelum menyusun kekuatan di dalam yang sifatnya terkendalikan oleh kita harus menelaah dulu yang di luar, yang sifatnya makro, yang di luar kendali kita. Pada zamannya, itu sampai dengan 2 tahun lalu, itu kondisi makro itu hanya ada 4 sudut yang perlu kita telaah ya. Yang pertama, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ini menawarkan 2 hal, ya, ancaman dan kesempatan. Ya. Ada opportunity, ada threat, ada ancaman, ada kesempatan. Nah, kemajuan teknologi itu lebih banyak menawarkan kesempatan atau ancaman. Ini yang perlu kita telaah. Ingat bahwa bagi bisnis kita masing-masing juga jadi berbeda Pak Bi ya, tergantung dengan beda, nggak sama kategorinya ya. Dan betul ya area bisnis masing-masing. Ya, betul. Nah, kemudian yang kedua adalah sisi ekonomi. Ekonomi luas sekali ya. Nilai tukar rupiah dengan dolar, kemudian perang Rusia dengan Ukraina. Ya. Konon Rusia mendapatkan untung 5 miliar dolar setiap hari dari perang ini. Ya. Karena perang ini, maka pintu menuju Ukraina tertutup, sehingga siapapun yang mau mengimpor bahan pangan maupun minyak bumi harus lewat Rusia. Nah, dipajakin dah itu. Akhirnya mereka mendapatkan keuntungan dari perang. Kemudian ada windfall juga di Saudi Arabia. Saudi Arabia itu dengan adanya perang Rusia-Ukraina ini, maka pasokan minyak itu terpusat kepada Saudi Arabia. Otomatis realnya menjadi naik ya. Ini kita melihat apakah kemudian kita mengarahkan ekspor kita ke Saudi Arabia misalnya. Jadi di situ kita masih menelaah satu persatu apa sih yang terjadi dan apakah memberikan keuntungan pada kita atau merugikan. Nah, sudut yang ketiga adalah public policy. Public policy ini adalah peraturan perundangan dari pemerintah. Kebijakan pemerintah itu apakah membuka peluang bagi kita atau justru memberikan ancaman. Ya. Oleh karena itu pemerintah banyak sekali memberikan insentif-insentif, keringanan pajak, dan kemudian macam-macam insentif yang
tentunya itu pemerintah berusaha untuk memberikan kondisi yang positif bagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Tapi pemerintah juga nggak bisa menafikan bahwa mereka juga ada hal-hal yang nggak bisa dikontrol, ya, yaitu kebijakan dari luar negeri. Ya. Ini satu hal. Jadi pemerintah juga sama kayak kita menganalisa terus itu. Kemudian berikutnya adalah kultur. Kultur itu budaya. Jadi contohnya peralihan generasi dari pasar yang tadinya itu X generation, kemudian bergeser, mereka tambah tua, sehingga Y generation naik, dan dia menjadi pasar sekarang, dan mereka membawa perubahan-perubahan kultur. Apalagi sebentar lagi, Y sudah keluar dari yang namanya pasar, dan yang masuk adalah Z generation dengan perilakunya. Jadi ini perlu kita waspadai. Sering Pak B jelaskan di workshop ya, perubahan-perubahan bergeser pasar ya. Nah ini itu ada yang nanya kok mirip ya? Apakah beliau ini bapak dan anak? Kira-kira gimana? Akhirnya dia bilang aku mirip papa ya. Iya. Ini namanya aja Sati Subiakto kan, berarti kan anak saya. Udah nggak bisa bohong lagi, mau gimana? Nggak bisa pura-pura. Oke. Nah, yang sudut yang keempat tadi sudah dibahas ya, tentang kultur. Nah, sejak 2 tahun lalu itu ada sudut satu lagi yang sifatnya juga uncontrollable variable, yaitu yang namanya pandemi. Jadi pandemi itu sesuatu yang sifatnya mendunia dan tidak bisa kita kontrol. Gitu. Misalnya, Anda punya usaha selama ini ekspor ke Afrika misalnya. Afrika lockdown karena pandemi misalnya. Jadi otomatis bisnis Anda berhenti. Jadi itu di luar daripada kemauan kita dan kontrol kita. Ini apalagi kemudian kelima sudut ini melakukan disrupsi, perusakan-perusakan yang mengakibatkan kita tidak berdaya. Contohnya pandemi kemarin, ya, pandemi kemarin itu kita harus work from home, ya, nggak boleh keluar rumah, mall tutup, segala macam tutup. Nah itu kebijakan pemerintah yang mengakibatkan ekonomi dari masyarakatnya itu terhenti. Nah ini pentingnya kita menilai makro. Nah, di mana letak resesi? Resesi itu adanya di sudut ekonomi, ya. Sudut ekonomi. Mengapa? Karena ya tadi banyak latar belakang yang membuat itu terjadi. Jadi misalnya di Eropa sekarang ini musim dingin, sementara pasokan minyaknya kurang. Otomatis banyak yang menderita ya karena di PHK, daya belinya turun, barang-barang tambah mahal karena yang kerjanya juga sudah makin sedikit. Nah, hal seperti itu apa pengaruhnya kepada Indonesia? Ya? Jangan hanya tergiur oleh pernyataan pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi dunia itu 5,5% gitu ya. Itu cuma angka gitu ya. Tapi kenyataannya kita masih bisa makan nggak setiap hari gitu. Masih bisa makan nggak 3 kali sehari gitu. Nah kalau misalnya daya belinya di dalam negeri itu banyak yang PHK gitu ya, otomatis daya belinya turun, yang tadinya makan 3 kali menjadi 2 kali atau sekali. Akibatnya apa? Tingkat konsumsinya melemah gitu ya. Jadi ini perlu kita pertimbangkan. Jadi apakah resesi itu sama dengan krisis? Enggak sama sih, enggak sama banget itu.
Karena krisis itu masih memberikan ancaman, tapi juga memberikan peluang, gitu ya. Sementara kalau resesi itu nggak ada peluang sama sekali. Kenapa? Karena masyarakat nggak ada pegang duit, jadi masyarakat nggak ada yang belanja. Oleh karena itu, apa yang kita mesti lakukan? Nah, itu yang kita bahas malam ini. Gitu. Khususnya kalau terkait sama kegiatan branding, ya, kegiatan branding itu sangat sangat krusial. Memang Tapi jadi intinya kalau dari tapi yang tadi malam Pabi ceritakan, nggak mungkin malam ini kita bahas semuanya sih. iya ya nggak mungkin. Hmm. Makanya ada workshop. Akan punya waktu lebih panjang untuk Pabi menjelaskan. Tapi memang kalau dari yang tadi Pabi ceritakan ke kita gitu ya, kasih tahu ke kita bahwa sebenarnya yang paling utama adalah bagaimana teman-teman itu semakin detail dan semakin mampu membuat analisa SWOT tadi. Semakin tajam ya, Pabi. Bagaimana caranya untuk belajar semakin tajam memilah dan memilih analisa SWOT teman-teman. Dan yang kedua adalah lebih penting lagi memaknainya gitu. Jadi karena ini udah istilahnya ini udah realita gitu ya. Maksudnya ini udah keadaan nyata di lapangan yang bukan lagi sekedar tugas di kuliahan yang bagus-bagusan cantik-cantikan kertas gitu. Jawaban. Tapi, ya, cantik-cantikan jawaban, keren-kerenan bukan, tapi ini benar-benar yang harus bisa dieksekusi gitu ya Pak, secara langsung di lapangan. Betul, karena kalau ancamannya lebih besar dari peluangnya, otomatis itu akan mempengaruhi bisnis kita. Karena ancamannya lebih besar, otomatis nanti daya belinya turun, sehingga supply kita juga akan berkurang, dan otomatis juga kita akan mengurangi tenaga kerja ya. Terpaksa ada yang dirumahkan, ada yang dibayar setengah gitu ya. Yang otomatis secara keseluruhan akan akan mempengaruhi daya beli masyarakat secara umum gitu. Nah, sementara kalau peluangnya kita lihat lebih besar, maka otomatis kita memperbanyak stok dan kemudian menambah tenaga kerja sehingga pertumbuhan ekonominya kelihatan, daya belinya juga naik gitu. Nah, ini perlu kita sikapi. Nah, disrupsi itu bukan hanya satu arah ya, teman-teman. Jadi seolah-olah kalau digital atau internet itu melakukan disrupsi seperti kepada kita, jadi kita terdisrupt atau ekonominya mendisrupt usaha kita. Tidak selalu begitu ya teman-teman, ada pemahaman yang salah bahwa kita ini hanya jadi korban disrupsi. Tidak, ya. Kita juga bisa melakukan disrupsi, ya, kepada pesaing kita atau kepada lawan kita. Jangan lupa bahwa ketika resesi atau krisis, maka kuenya mengecil. Kalau tadinya itu misalnya yang suka beli ayam geprek itu misalnya 10 juta gitu ya sehari, itu tiba-tiba mengecil karena daya belinya turun. Yang mampu beli itu menurun. Kalau tadinya itu yang mampu beli itu 10 juta orang, nah sekarang ini turun menjadi 5 juta. Berarti kan tinggal separuhnya. Gitu. Nah, ketika tinggal separuhnya, si kue ini tinggal separuhnya, bagaimana kita bisa mempertahankan market share? Kue yang selama ini kita kuasai misalnya, ketika volumenya itu 10 juta, kita mau ngasih 20%. 20% dari 10 juta itu kan 2 juta ya dia. Nah, ketika dia mengecil menjadi 5 juta, kita jangan mempertahankan persentasenya. Yang kita pertahankan adalah volumenya. Jadi bagaimana di dalam pasar yang mengecil itu persentase kita naik menjadi 40%. Karena yang kita pertahankan adalah 2 jutanya itu, gitu. Jadi, nah di situ, gitu ya. Di situ kita nggak bisa tuh kolaps terus kemudian kita saling kerjasama, nggak bisa. Ya, ini antara hidup atau mati. Jadi
kita ya harus terpaksa kill or to be kill. Kalau kita nggak dibunuh ya kita harus bunuh gitu. Dalam bisnis memang seperti itu. Jadi, nah selama 50 tahun prakteknya Pak Abi, udah beberapa kali melalui krisis nih. Tahun 98, tahun 2008, tahun 2018, gitu ya. Yang tentunya krisisnya beda-beda. Ya. Nah, ketika tahun 2008, pemerintah sudah lebih aware terhadap krisis, sehingga beberapa elemen-elemen yang penting udah dikunci sama pemerintah. Sehingga akibatnya tidak terlalu fatal, gitu ya. Jadi, kalau 2008 itu yang Papa melakukan ini ya, bikin TV pool program. TV Pool itu 98. 98 ya. Ya, 2008 Tapi itu tapi Pak Abi waktu 98 itu menurutku melakukan tindakan yang luar biasa yang mungkin teman-teman di sini sebagian pastinya belum tahu gitu ya, karena kan banyak yang belum lahir. Aku waktu itu juga masih kecil dan bagaimana pada saat itu Pak Abi menghidupkan industri TV gitu, industri televisi melahirkan yang namanya TV Pool di Indonesia gitu ya. Selalu TV Pool yang Pak Abi bikin, jadi bikin acara yang tayangnya serentak di semua TV nasional. Nggak tahu sih yang sekarang bisa ngebayangin apa enggak, karena sekarang kan udah banyak ini ya, terdisrupsi juga gitu. Maksudnya ada OTT, ada YouTube channel dan sebagainya. Tapi itu idenya gimana sih Pak Abi pada saat itu? Itu kan kalau aku lihat ya, itu nggak akan bisa hanya cuma sekedar analisa aja kalau menurutku. Ya, itu terjadi itu Krismon 98 itu mengakibatkan semua klien menahan duit. Ya. Karena apa? Karena konsumen mereka juga nahan duit. Jadi nahan duit itu dari marketing budget yang mereka alokasikan, itu yang paling mudah dipotong adalah budget iklan. Ya. Nah, karena budget iklan itu dipotong, otomatis penghasilan dari biro iklannya Pak Abi kan mengecil juga. Ya. Tahun 98 itu kalau nggak salah, satu tahun itu billingnya Pak Abi sudah 100 miliar kira-kira. Nah, itu dipotong sampai tinggal mungkin sekitar 20%. 20%. Wow. Nah, 20% itu kan membuat kita tidak mempunyai kapasitas untuk membayar karyawan kan, sehingga kita harus menciptakan suatu terobosan. Waktu itu yang dilakukan oleh Pak Abi adalah ketika budget iklan turun, otomatis televisi juga menurunkan rate-nya, kasih diskon 50%, ya, kasih diskon 50%. Nah, pada waktu itu ada yang namanya blocking time. Blocking time 1 jam itu berapa? Itu didiskon 50%. Nah, Pak Abi ambil waktu slot 1 jam dan kemudian kita kita ciptakan program dan kita carikan sponsor gitu. Jadi kita buatin tema buat pada waktu itu bergeser. Kalau tadinya itu kita bikin iklan jualan produk, nah sekarang ini kita bikin program untuk memberitahu konsumen bahwa produk ini masih ada loh, masih tersedia loh buat Anda. Jadi agak beda, pendekatannya agak beda. Tapi akhirnya ada sponsor dan ada yang pasang iklan di situ. Jadi itu yang membuat waktu itu perusahaan Pak Abi tetap berjalan dengan menciptakan ini baru yang sampai sekarang kayaknya nggak ada yang ngikutin. Jadi memang pada saat itu Pak Abi akhirnya melihat nih bagaimana memberdayakan klien dan juga vendor yang kan kondisinya semuanya kan sama gitu. Kita sebenarnya basically mengalami hal yang sama gitu, semuanya kita maupun klien kita maupun vendor kita atau customer kita semuanya sama. Dan bagaimana caranya, kalau aku melihat pada saat itu Pak Abi akhirnya bisa merangkum dan merangkai itu semua, membuat sebuah ide dan akhirnya menjadi solusi bersama, which is itu amazing pada saat itu. Itu aku sebagai saksi hidup. Karena kalau tadinya itu
budget iklan uh, apa Indomie misalnya waktu itu sekitar 50 M gitu Mhm. apa namanya setahun berarti sebulan kan kira-kira 5 M gitu. Nah Mhm. dengan bikin program 1 jam bisa menyampaikan pesan macam-macam, mungkin sponsorship ini cuma 400 juta gitu. Jadi 1/10 juga. Jadi uh, bisa bertahan sampai sebulan itu. Jadi Mhm. belum tayang ulangnya dan segala macam. Waktu itu belum ada ini ya, belum ada YouTube dan segala macam. Iya, belum ada. Dan jangan lupa bahwa pada saat itu justru klien-kliennya Papi kayak Indomie, kemudian Extra Joss, kemudian Kopiko, kemudian apa lagi ya, McD ya tahun Tiga roda 97-98 emang. itu 3 roda itu melejit bukan main. Nah itu Mhm. uh, strateginya itu memang akan dijelaskan oleh Papi di workshop disruption ya. Jadi kita buat Hmm. workshop brand disruption tanggal 20 Desember. Oh, 20 Gitu. Desember ya. Ya, Nah, kelas workshop ini jarang loh teman-teman. Ya bener Pak Bi ya. Kayaknya ya. baru dibikin beberapa kali sama Pak Bi gitu. Jadi mumpung Workshop lagi ini dibuka. workshop ini sebetulnya syaratnya Anda harus sudah alumni. Karena kalau Oke. belum alumni, nanti teman-teman yang sudah alumni kasihan ya, kalau saya harus menjelaskan dari basic ya. Ya, betul. Karena kalau tadinya itu cukup bersaing, sekarang ini justru mendisrupt ya. Bagaimana Kopiko mendisrupt pesaingnya, Indomie mendisrupt pesaingnya gitu. Nah itu strateginya memang akan saya bagi di workshop tersebut. Nah di dalam rangkaian workshop PPAPI ini yang paling tinggi. Workshop disruption ini ilmu yang paling tinggi yang dibagikan Pak Bi kepada para alumni. Oke, Gitu oke, nih. baik Pak Bi. Ini ngomong-ngomong sinyalku, aku ini ya goyang-goyang ya. Enggak, Masih bagus, masih bagus. masih bagus. Oke. Nah, Pak Hmm. Bi, tadi kita udah bahas sedikit mengenai resesi ya di awal dan bagaimana Hmm. mempertajam analisa SWOT dari teman-teman, usaha teman-teman itu sangat penting dan bagaimana juga memaknainya. Gitu ya, nggak hanya sekedar itu menjadi paper, tapi juga bagaimana bisa mengimplementasikannya. Nah, sekarang pertanyaan nih Pak Bi lanjutan. Bagaimana kalau dari sisi brand? Apa yang perlu dilakukan untuk menjadi ya bahasa tahun lalu yang lagi hits ya agile itu. Jadi mulai dari mungkin corporate brand, uh, produk brand maupun personal brand kita. Itu sebetulnya pada saat resesi atau kondisi yang sangat tidak menentu ya, itu sebetulnya kita harus lebih fokus atau berpegangan ke yang mana sih dari ketiga itu? Ya, nomor satu kita tetap harus mempertahankan market share kita Mhm. dan mau tidak mau, memang kita menggeser pesaing kita. Jadi ada beberapa strategi itu mau menjadi number one atau justru mau jadi substitusi. Itu kemudian bagaimana being number one kita mendisrupsi, being substitusi kita juga mendisrupsi. Jadi itu nggak semudah itu karena kata kuncinya ada di positioning. Bagaimana kita memposisikan uh, produk kita di dalam benak konsumen sehingga Mhm. kita bisa mendepak pesaing keluar Mhm. dari sana ya. Oke, jadi justru kata kuncinya ada di positioning ya. Betul. Dari personal branding mau corporate maupun produk brand. Ya, dan positioning kalau terkait dengan brand itu Mhm. bukan di rak supermarket kita diposisikan di mana, bukan itu ya. Iya. Tapi di benak konsumen kita ini Mhm. diposisikan di mana. Oke. Lebih ke situ. Ya. Ya memang menjadi sulit ya karena kan masih abstrak nih gitu ya kasarnya kan kondisi yang belum terjadi yang semua hanya bisa menduga-duga dan mereka-reka gitu. Jadi yang bisa kita siapin itu lebih kepada kompetensi kita pada saat bersiap menghadapi itu justru gitu Pak Bia.
Ya, tapi yang yang tidak untungnya itu korporat itu baru abstrak, belum jelas, tapi udah nahan duit. Mhm. Itu masalahnya. Sehingga Ya, teman-teman yang bekerja sebagai vendor gitu ya, itu udah mhm. bisa merasakan sekarang. Budgetnya dikurangin lah, nanti terus kemudian eventnya dijarangin lah gitu ya. Jadi Karena mulai macam-macam. pada panik ya, mulai pada panik dan Ya. menahan cash. Karena itu kan himbauan juga kan, himbauan untuk Mm-mm. menahan cash. Kalau nggak salah aku juga mendapat himbauan itu. Kalau punya cash sebaiknya jangan diambur-amburkan. Ya, betul. Jadi kalau punya cash jangan dimatiin. Jangan dibeliin aset dulu gitu ya. Kenapa Ya. ya? Karena itu. Tapi ya eh, serba salah juga nih karena Mhm. pada waktu krismon atau krisis itu justru waktunya beli aset. Nah itu. Tapi kalau kita punya duit jangan beli aset. Lah kan bingung. Sebetulnya yang benar yang Setuju. mana sih? Gitu. Ya karena pada akhirnya tergantung situasi dan kondisi juga Pak Bi ya dari masing-masing gitu. Iya. Kalau eh, menurut Pak Abi sih pada saat ekonomi slow kesempatan untuk belajar sebanyak mungkin. Ya, karena Ya. kalau kita tidak punya mindset atau strategi yang benar, maka skill set atau prakteknya itu bisa malah counterproduktif, tidak produktif. Ya. Ya. Itu Pak Bi ada yang nanya Pak Bi. Cash flow Pak Bi? Ya, kalau cash flow itu perputaran ya, jadi Mhm. uh, bisa jadi kita nggak punya duit, tapi kita muterin duit orang dan kita mendapatkan hasil dari situ, bisa juga. Mhm. Ini Pak Bi ada yang nanya. Ini Alan TH Mas Alan jangan-jangan. Iya kayaknya. Ya, Sati hilang nih. Uh, Mungkin signalnya hilang. Iya, Sati masuk lagi. Ya, ini Kang Alan nanya, salam Pak Bi, kalau formula branding diterapkan Pak ke Bi. penulis dan karyanya bagaimana ya Pak Sorry Bi? Pak Bi. Tadi aku nggak sengaja ngegeser tiba-tiba lo kok keluar. Sorry sorry. Oke. Okay. Iya tadi Mas Alan ya. Iya betul, Alan. Oke, apa kabar Mas Alan? Lama ketemu. Be Besok kan ketemu, Lan. Besok kita obrolin aja. Formula branding diterapkan ke penulis dan karyanya. Oh, Oke, bisa banget. Bisa banget. bisa banget. Ada juga alumni PABI, Mas Oksan ya, penulis dan dia sangat menerapkan ilmu brandingnya PABI, bahkan yang terkini gitu. Hmm. Karena dia selalu mengupdate ilmunya PABI gitu ya dari workshop-workshopnya PABI dan ya dipraktekkan. Ya. Mas Alan nanti ngobrol sama PABI. Ya, Lan. Besok kita Oke, ngobrol ya. oke. Terus PABI, kita lanjut bahas yang mana nih? Ya, ini ada Pak Asep Kambali. Top Pak Bi. Waduh. Saya ini melayani teman-teman anak-anak muda ini, jadi kalau nge-update saya payah nih saya. Oke, Sudah Waalaikumsalam, ada silahkan pertanyaan? bergabung. Sudah ada Aku pertanyaan, Bi? kayaknya nggak bisa ngeliat pertanyaan deh, ada di Pabi ya. Oh gitu. Kalau yang question ya, kalau dari tadi karena aku juga terlanjur keluar, jadi aku nggak bisa scroll ke atas. Tapi ini ada Hmm. pertanyaan nih baru muncul. Kalau belum alumni, step pertama ikut workshop yang mana, Pak Bi? Ya, workshop wajib kita itu ada dua. Yang pertama adalah branding, marketing, selling. Mengapa branding, marketing, selling itu penting? Supaya Anda tahu Anda ini sedang duduk di mana, gitu ya.
Apakah Anda sedang melakukan marketing, atau Anda sedang melakukan branding, atau sedang melakukan selling. Nah, marketing dan selling itu complementary, saling membantu ya. Jadi marketing itu tujuannya transaksi, ya. Jadi terjadinya transaksi itulah yang dirancang oleh teman-teman marketing. Nah, kalau branding itu tujuannya adalah transformasi, ya. Transformasi itu gimana, Pak Bi? Mentransformasi konsumen Anda ketika menggunakan produk Anda, itu dia akan berubah, bertransformasi menjadi siapa. Gitu. Jadi kalau produk Anda itu apa, dan produk Anda itu manfaatnya apa, itu wilayahnya marketing. Ya. Karena itu akan men-trigger transaksi. Transaksi. Ya. Sementara branding itu ketika konsumen Anda membeli produk Anda, maka dia menjadi siapa? Atau diterima di kelompok atau komunitas yang mana. Itu adalah branding. Nah, selling di mana? Selling itu mempercepat proses marketing. Supaya mempercepat transaksi, akhirnya dilakukan kegiatan namanya selling. Nah, selling itu biasanya menawarkan insentif supaya orang cepat beli. Gitu. Nah, yang berbahaya adalah ketika Anda keasikan selling, tapi lupa nge-branding. Apa yang terjadi? Orang akan membeli karena diskon. Akhirnya Anda di-branding oleh konsumen sebagai perusahaan tukang diskon. Akibatnya apa? Kalau nggak ada diskon, nggak dibeli. Nah, itu. Jadi akhirnya customer loyalnya sama diskonnya, bukan brandnya. Ya. Gitu. Jadi itu yang pertama, branding, marketing, selling. Nah, di situ nanti juga dibahas juga ya tentang perubahan dari marketing 1.0 sampai ke 4.0. Ya. Jadi ada perubahan nih teman-teman. Jadi dari bowling marketing menjadi pinball marketing. Nah, ini kita jelaskan di workshop itu. Nah, yang kedua yaitu workshop magnet branding. Ketika Anda sudah belajar branding, marketing, selling, dan Anda memutuskan saya mau pakai pendekatan branding, Pak Pi, supaya pembeli saya jadi pelanggan, supaya sales saya sustain gitu. Nah, baru ikut workshop yang kedua, yaitu magnet branding. Di situ diajarin bagaimana bikin positioning, bagaimana menemukan DNA, bagaimana menemukan core value, bagaimana menemukan added value. Sehingga kemudian Anda tahu bagaimana bikin tagline, kemudian Anda tahu bagaimana kalau Anda itu bikin nama, logonya harus gimana gitu. Itu di magnet branding itu. Gitu. Nah, setelah dua ini dikuasai, maksudnya kita kasih waktu beberapa kali ya, untuk kemudian dipahami, baru ikut yang disruption. Karena disruption ini yang paling berat adalah mengubah standar kompetisi di pasar. Atau mengubah kesepakatan pasar. Jadi kalau pasar itu tanpa ada rapat, tanpa ada komisaris gitu ya, itu sepakat bahwa sekilo beras harganya misalnya 10.000 gitu ya. Itu ada kesepakatan yang tidak tertulis gitu. Nah, ketika kemudian kesepakatan itu dirubah, wah sekarang udah nggak 10.000 lagi nih. Sekarang harga itu menjadi 5.000 gitu. Nah, itu berhasil nggak Anda mengubah kesepakatan pasar menjadi 5.000? Kalau pasar nggak sepakat, Anda bisa boncos karena 5.000 sendiri.
Gitu. Jadi Seperti emang itu waktu udah Pak, teknik-teknik, separuh teknik perang deh Pak Bi ya. iya, Perang ya, di pasar udah. maksudnya. Nah itu salah satu contohnya ketika tahun 2000 ya, Pak Bi mengubah kesepakatan pasar terhadap waktu menunggu ngorder fast food. Ya. Pada waktu itu orang order terus nunggu 10 menit, 15 menit ya nggak apa-apa. Apalagi kemudian bisa baca-baca sosial media jadi nggak terasa gitu ya. Nah pada waktu itu Pak Bi mengubah kesepakatan pasar bahwa menunggu 10 menit, 15 menit itu wasting time. Ya, membuang waktu. Karena apa? Seharusnya setelah order nunggunya itu cuma 1 menit. Gitu. Jadi Pak Bi waktu itu membuat McD itu menjadi fast food 1 menit. Nah, yang bisa cuma McD akhirnya apa? Mana lagi selain di McD yang bisa 1 menit. Itu Seperti itu ya. mengapa tagline itu keluar karena itu. Ya pakai jam pasir, betul. Nah itu caranya macam-macam ya, tapi yang penting kita sudah mengubah persepsi pasar bahwa menunggu itu salah, gitu. Buang waktu. Akibatnya apa? Ketika orang mau ke kantor, dia belum sarapan, dia mampir ke apa namanya ke McD, 1 menit kemudian dia udah keluar dari McD udah bawa sarapannya. Gitu. Ya. Nah, Pak Bi ini juga ada yang nanya nih, biar sembari lanjut ya, karena tadi kan McD kan juga pada saat Pak Bi pegang itu kan sebetulnya perusahaannya udah exist gitu ya. Nah ini ada pertanyaan, branding bagi perusahaan yang sudah tua gimana treatmentnya? McD kurang tua apa? Itu dia makanya. Waktu itu sudah eksis, tapi sama Pak Bi akhirnya bisa ditemukan kembali positioningnya di Indonesia. Ya, satu kata kunci, walaupun perusahaannya tua, dia nggak berdikatan tua. Yaitu di rejuvenate, diremajakan setiap saat. Setiap saat, pada saat mungkin perubahan generasi, jadi pergeseran usia pasar ya. Ya, Dengan seperti budaya mungkin Coca-Cola. terbaru. Coca-Cola itu 160 tahun. Ya. Dan tidak seperti merek-merek lain yang punya tagline bertahan sampai puluhan tahun. Ini Coca-Cola itu bisa setiap 10 tahun ganti tagline. Menyesuaikan dengan pergeseran pembeli tadi. Ini juga ada yang tanya nih Pak Bi. Bisa dianggap sebagai lanjutan pertanyaan dari Pak Heyet Duarde. Bagaimana Bapak bisa stay relevan seiring pergantian generasi? Apakah bergerak banyak berdasarkan data atau lebih mementingkan intuisi? Ya, sebetulnya saya juga melakukan riset. Cuman riset zaman sekarang kan nggak perlu bayar ya. Perlu heboh. Kita cukup desk riset saja gitu ya. Kita perhatikan kebiasaan-kebiasaan dari anak-anak muda sekarang bagaimana, pola pembeliannya bagaimana, itu bisa dilihat ya. Jadi fenomena Gojek misalnya, fenomena GoFood gitu, kemudian fenomena marketplace itu perlu kita pelajari. Kemudian juga fenomena penggunaan sosial media, ya. Bagaimana konsumen zaman sekarang itu tidak tertarik pada produk bagus, ya. Tidak tertarik kepada harga murah, hanya tertarik kepada rekomendasi temannya, mikro influencer gitu. Nah, bagaimana kita memanfaatkan brand ambassador atau makro influencer yang artis yang dengan jutaan, puluhan juta follower, yaitu hanya untuk kepentingan brand awareness saja. Gitu. Nah, setelah aware, baru kemudian mampu nggak produk itu engage dengan konsumennya. Banyak BA yang bisa menciptakan engagement, ada juga BA yang tidak bisa menciptakan engagement, malah
usernya yang menciptakan engagement. Jadi banyak teknik nih teman-teman, nggak ada satu resep yang cocok untuk semuanya. Jadi memang sebetulnya kalau pertanyaannya eh, data atau intuisi yang lebih penting, ya sebetulnya nggak ada yang lebih penting Pak Bia. Keduanya Ya. penting karena tanpa data intuisi nggak nyala gitu ya. Tapi kalau hanya data tanpa intuisi mau jalan kemana gitu. Jadi dua-duanya harusnya nggak boleh ada yang terlalu saling fanatik. Itu bahasa Oke. Kemudian ada yang bertanya lagi mengenai Pak Bi, untuk mengembangkan coffee shop yang baru bangun, bagaimana Pak Bi? Ini udah banyak sekali pertanyaannya mengenai coffee shop. Coffee shop yang baru bangun ya. Jadi Anda pelajari strategi yang namanya adoption kategori. Jadi ini jarang diajarkan ya oleh para mastah nih. Nggak tahu apakah pelit ataukah nggak ngerti gitu ya. Tapi di workshop saya ajarin. Jadi bagaimana kita itu menyikapi pasar ya. Contohnya, kalau kafe baru buka, itu bagaimana caranya merebut pasar. Maka Anda harus melihat di wilayah Anda itu radius 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer, pokoknya jarak jalan kaki ya, itu sudah ada berapa kafe. Ya. Kalau belum ada kafe, berarti Anda bisa mengambil adoption kategori yang pertama, yaitu para innovator, orang-orang yang pengen ngopi di kafe gitu. Jadi itu namanya innovator, orang-orang yang mencari kafe. Kemudian itu ada 2,5%. Jadi kalau Anda buka kafe di tempat yang belum ada kafe, itu Anda pasti dapat 2,5%. Kemudian Anda harus segera bergerak ke selanjutnya, yaitu adoption kategori yang kedua, yaitu early adopter. Jadi orang-orang yang tidak mencari, tapi dia mengadopsi lebih cepat. Itu ada 13,5%. Ya. Kemudian berikutnya itu early majority, itu 34%. Jadi itu ada 50% tuh ada kuasai kalau Anda menjadi yang pertama di wilayah yang masih belum ada kafe. Ya. Anda bisa tap yang 50% itu. Gitu. Nah, bagaimana Pak Bi kalau di tempat itu sudah ada 10 kafe. Nah, berarti Anda dapat sisa yang paling bontot. Ya. Sisa paling bontot itu yang namanya lagats ya. Lagats itu orang yang beli karena kepepet ya. Orang yang beli karena udah nggak ada pilihan lain ya. Kemudian ada orang yang beli karena ya udah contohnya Anda disuruh beli iPhone baru nggak beli-beli padahal kelebihannya banyak gitu. Kenapa? iPhone gua masih bagus gitu ya. Nah, Anda beli iPhone baru kalau iPhone Anda kecemplung toilet. Udah nggak bisa dipakai, wah, terpaksa beli. Nah, itu kaum lagats namanya. Saya pernah ngalamin... lagi ngomongin aku itu. Tapi iPhone-ku udah 14 loh. Oh, udah 14 ya. Sombong. Jadi saya pernah ngalamin pada waktu launching Bukrim ya. Bukrim itu pada waktu itu kebagian lagats karena Wings Group sudah mengambil 80% market share. Sehingga 20% sisanya itu direbutin oleh Bukrim, ada sabun coleknya, UKM-UKM itu ya, rumahan gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya pada waktu launching kita harus kasih insentif. Beli 1 dapat 2. Nah, ini
Ini yang membuat mengapa kita perlu memahami adoption kategori itu. Karena kalau enggak, Anda bisa going nowhere. Ikut aja workshop saya. Jadi, apa namanya, saya jelasin kok itu. Jadi Jadi, kupas tuntas ya itu Pak Bi. kupas tuntas lah istilahnya gitu. Ya, betul banget. Karena itu dan adoption kategori di setiap kategori bisnis pun Kategori juga produk beda-beda. beda lagi, kategori produk beda lagi gitu. Nah, itu nanti teman-teman sendiri yang akan bisa mix and match dengan bisnis yang dipunya masing-masing. Oke, nah ini Pak Bi ada yang bertanya. Bukankah kualitas produk merupakan unsur branding, Pak Bi? Di dalam bauran dari branding itu nggak ada kata produk ya. Produk itu adanya di bauran marketing. Jadi produk, price, place, promotion. Ini marketing 1.0. Ya. Ini jurnalnya tahun 48, kemudian dibakukan menjadi teori itu tahun 50 sekian yang dipraktekkan mulai tahun 60 sampai sekarang. Ya. Jadi masih banyak teman-teman yang mempraktekkan marketing paling awal ya, yaitu marketing tahun 60-an. Nah, nggak salah juga, cuman hati-hati karena pasar zaman sekarang itu bukan mendahulukan kualitas produk ya. Pasar zaman sekarang itu mendahulukan kedekatan dengan produk. Jadi kalau sudah dekat, apapun yang Anda tawarkan dibeli, berapapun yang Anda tawarkan dibayar. Itu anak sekarang seperti itu. Oleh karena itu, engagement jadi nomor satu. Nah, bagaimana membuat engagement itu saya kupas tuntas memang di workshop saya. Kalau di IG begini susah ngejelasinnya karena saya perlu materi. Nah, materi itu kan nggak bisa dibayangkan karena paling bagus itu ketika ngomong begini ya teman-teman. Ketika saya ngajar ngomong begini atau depan kelas ngomong doang ya. Maka maka yang ketangkep itu cuma 7%. Jadi kalau saya ngomong kayak gini, yang ketangkep cuma 7%. Nah, kalau dikasih visual menjadi 10%. Gitu. Nah, kalau kemudian ada dicampurin sama pengalamannya Pak Bi gitu, naik jadi 20%. Ya. Naik 20%. Nah, kalau ada tanya jawab, naik nih jadi 40%. Kalau kemudian ada demonstrasi, ada contoh-contoh gitu, naik pemahaman jadi 50%. Jadi cara presentasi itu juga mempengaruhi penangkapan daripada yang hadir itu, teman-teman ya. Begitu. Nah, ini Pak Bi ada pertanyaannya begini. Pak Bi, cinta terhadap merek lebih dipengaruhi oleh apa? Karena Pak Bi juga sering bilang bahwa brand itu bagaimana cara menciptakan, nih bocoran tipis-tipis Pak Bi ya dari workshop Pak Bi. Love at the first bite. Bite. Jadi cinta terhadap merek itu dipengaruhi oleh apa Pak Bi? Yang pasti dipengaruhi oleh pengalaman, ya, oleh experience. Jadi, menarik konsumen untuk jatuh cinta itu yang paling penting adalah first impression. Gampang kok kayak kalau cewek dia apelin cowok pertama kali itu, dia dandannya itu dari siang tuh udah dandan, padahal janjiannya 6:30 gitu ya. Udah heboh, itu udah heboh tuh dari siang gitu ya. Udah ngambil baju, nyoba-nyoba, kemudian mandi, kemudian dandan, lipstick juga ganti-ganti gitu. Apa sih yang akan dia ciptakan itu? Yang dia ciptakan itu adalah first impression.
Jadi impresi pertama ketika melihat cewek itu yang diinginkan tuh impresi kayak macam mana gitu. Ya. Nah, contohnya first impression berhasil apa tidak, itu ketika malam minggu berikutnya cowok itu balik atau tidak. Kalau cowok itu balik lagi, berarti first impression-nya berhasil. Gitu. Demikian juga dengan konsumen. Kalau kemudian dia beli produk Anda, pertama kali jangan bangga. Karena mungkin dia coba-coba. Gitu ya. Ingin mendapatkan first impression. Pengalaman pertama dengan produk Anda. Begitu pengalaman pertamanya flop, dijamin nggak akan balik beli lagi. Gitu. Tapi kalau pengalaman pertamanya itu mengesankan, konsumen pasti balik lagi untuk kedua kalinya. Maka dari pembeli menjadi pelanggan. Di situ butuh branding. Ya. Mesti ditemukan nih, apa sih first impression yang membuat orang itu pasti balik lagi. Value apa yang ditawarkan. Nah, branding itu membuat dengan adanya first impression ini, Anda sudah menjadi nobody, menjadi somebody. Kalau itu yang Anda lakukan, maka dia pasti balik. Itu teman-teman. Ini sebenarnya tips deketin pacar atau tips branding? Ternyata sama ya, mirip-mirip ya. Bagaimana membuat seseorang jatuh cinta terhadap orang maupun terhadap brand. Karena brand itu sometimes juga bisa dipersonifikasikan menjadi seperti seseorang gitu ya Pak. Karena kan ada juga ada macam-macam juga gitu. Brand itu menjadi seperti seseorang. Jadi sebenarnya secara naluriah harusnya kita semua tuh ngerti ya Pak Bi ya cara bikin brandnya. Ya, cuman tidak runut barangkali. Ya, pemahamannya itu tidak runut. Jadi teman-teman jangan khawatir, jadi pasti bisa bikin brand. Teman-teman ini apa namanya, jangan kaget nanti kalau ikut workshop saya, ya ngomong aja kayak begini, nggak kemudian apa namanya serius, ada rumus jelimet. pakai istilah asing yang aneh-aneh itu enggak. Lebih baik dimengerti daripada saya kelihatan aksi. Iya, malah nggak paham Pak Bi, malah ngapain jadinya. Nah ini ada yang nanya, by the way sebentar, Pak Bi mau live sampai jam berapa? Udah jam 9:30. Oh iya ya, nggak berasa banget nih. Udah 1 jam, iya nggak kerasa ya? Iya udah, biasanya mungkin setelah 1 jam mati sendiri, kok ini nggak mati-mati. Oh gitu ya? Iya sekarang kan ada gitu. aku masuk bolak-balik soalnya. Oke, mungkin 1 pertanyaan terakhir Pak Bi ya? Ya boleh, sampai jam 21.45 deh. 15 menit lagi. Ya. 15 menit lagi, oke. Jadi Pak Bi ada yang bertanya, ini gimana cara melakukan psikologi marketing dengan melakukan teknik branding? Nah, silakan bagaimana Pak Bi istilah psikologi marketing ini? Saya sendiri nggak terlalu paham ya psikologi marketing, karena saya mendalaminya memang branding ya. Dan branding itu melibatkan banyak sekali psychological ini ya, banyak sekali. Bahkan sampai neuroscience-nya juga ada. Jadi karena saya mungkin spesialisnya di branding, jadi saya tidak terlalu memperdalam mengenai psikologi marketing. Jadi begini teman-teman ya, pasar di mata marketer ya, praktisi marketing, itu adalah jumlah manusia yang mempunyai kebutuhan yang sama, keinginan yang sama, dan daya beli yang sama. Jadi jumlah orang ya. Makin besar jumlahnya, makin besar peluangnya untuk di pemasaran. Itu disebutnya target market ya, yang segmentasinya berdasarkan segmentasi yang mereka maui.